Maker, salam cerdas untuk generasi hebat. Kembali lagi bersama Teacher Lucy dalam mata pelajaran Administrasi Transaksi untuk kelas 12. Nah, pada minggu yang lalu kita udah membahas tentang cara mengoperasikan mesin atau alat hitung. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari jenis alat hitungnya dan cara mengoperasikannya. Yang mana untuk alat hitung itu ada 4, yaitu yang pertama itu adalah kalkulator. Nah, kalkulator ini pasti banyak digunakan oleh siswa yang jurusan akuntansi dan juga jurusan pemasaran. Dan juga itu untuk orang-orang yang jualan di pasar itu juga banyak menggunakan kalkulator. Nah, yang kedua itu mesin jumlah listrik. Nah, kalau mesin jumlah listrik berarti mereka menggunakan listrik. Selanjutnya itu mesin jumlah tangan, berarti kita menggunakan tangan. Nah, yang terakhir mesin menghitung dengan menggunakan printer. Nah, untuk lebih jelasnya silakan anak teacher tonton video mengenai pengertiannya, cara penggunaannya, dan juga bagian-bagian dari alat hitungnya. Oke, baik, kita masuk ke alat hitung pertama, itu kalkulator. Itu kalkulator merupakan jenis alat hitung yang menggunakan tenaga baterai, ada juga yang menggunakan tenaga sinar matahari. Nah, jenis kalkulator ini merupakan kalkulator sederhana yang banyak digunakan dan merupakan alat yang sangat praktis. Nah, jenisnya pun banyak aneka ragamnya. Nah, jumlah digitnya itu biasanya ada yang 10, ada 6, ada 12, ada 14, ada yang 16. Nah, jenis kalkulator berdasarkan kesederhanaannya atau ke fungsinya itu ada kalkulator official kalkulator. Nah, official kalkulator ini atau basic kalkulator merupakan kalkulator yang banyak digunakan dalam perdagangan, dalam di pasaran, yaitu yang banyak digunakan secara sederhana. Itu dia hanya mengoperasikan kali, hitung, tambah, kurang, berarti secara sederhana untuk penggunaannya. Sedangkan scientific calculator itu fokusnya itu lebih ke hitungan yang rumusnya lebih ke matematika. Nah, selanjutnya itu financial calculator. Kalau financial calculator berarti penggunaannya itu lebih ke keuangan dan dia bisa mengembalikan dan mengatur cara perhitungan, namun fungsinya lebih fokus ke bagian keuangan. Nah, itulah 3 jenis kalkulator menurut fungsi secara sederhana. Nah, untuk cara pengoperasiannya, cek video ini selanjutnya. Nah, cara pengoperasian kalkulator itu kan ada 5, yaitu mulai dari mencari penambahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Nah, untuk cara 4 step ini caranya hampir sama, cuman fokusnya kita mau mencari apa. Berarti cara pertama itu kita akan menekan angkanya. Setelah angkanya itu kita tekan lagi, itu kita mencari yang kali, bagi, atau tambah, atau kurang. Nah, setelah itu kita tekan angka selanjutnya. Nah, setelah itu kita tekan sama dengan, berarti untuk 4 pencarian kali, tambah, bagi, dan kurang itu caranya hampir sama. Nah, yang sangat berbeda itu di poin kelima atau yang E, itu cara menghitung persen, yang mana itu kita harus mencari perhitungan dari sebelumnya. Setelah itu kita tekan angka, misalnya kita mencari 25%, kita tekan angka 25, baru kita tekan persennya, kita tekan sama dengan, baru kita dapat hasil akhirnya. Nah, itu merupakan cara pengoperasian kalkulator secara sederhana di tingkat siswa maupun di tingkat para pedagang. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang mesin jumlah listrik. Nah, mesin jumlah listrik itu merupakan mesin pengoperasiannya. Kita menggunakan itu alatnya itu adalah tergantung dari listrik. Jika lampu mati, berarti kita tidak bisa menggunakan alat hitung tersebut. Berarti kita akan kembali menggunakan kalkulator sederhana. Mesin jumlah listrik memiliki kapasitas angka 12 digit dan berkunci 10 10 case board electric adding listing mesin, serta dapat mencetak
coba perhatikan gambar di samping gambar kertas putih yang mana situ ada angka 1 sampai 9, 0, R tambah. Nah, kita akan bahas satu persatu merupakan bagian-bagian dari jumlah mesin listrik. Nah, mesin jumlah listrik terdiri dari badan mesin dan mekanisme di dalamnya, papan kunci, dan bagian percetakan. Bagian percetakan terdiri dari bagian yang sama seperti bagian percetakan mesin hitung pencetak lainnya. Ada beberapa bagian mesin jumlah listrik meliputi sebagai berikut, yaitu yang pertama kunci angka, terus angka 0 sampai 9. Dengan demikian kunci ini bilangan dibentuk oleh angka-angka yang bersangkutan disiapkan. Yang kedua, kunci tambah, kunci kurang, dan kunci R merupakan singkatan dari repeat yang artinya mengulang. Fungsi kunci ini yakni untuk menambah dan mengurangi berulang-ulang dengan bilangan yang sama. Perhatikan lambang kunci R-nya. Selanjutnya kunci jumlah bagian subtotal. Untuk memperoleh jumlah dari bilangan yang telah dimasukkan terlebih dahulu, kemudian menjumlah dan pengurangan. Bisa anak teacher lihat itu di bawah pengurangan letak posisinya. Nah, selanjutnya kunci jumlah total itu kita menggunakan tanda bintang. Kunci koreksi berarti kita menggunakan huruf C. Nah, sedangkan indikator, fungsi indikator yakni melihat beberapa angka yang sudah disiapkan tiap kali kita menekan satu kunci angka. Maka tiap kali kunci pula jarum di dalam indikator bergerak. Itu seperti gambar kotak-kotak yang panjang di atas, itu dia. Selanjutnya itu batang pencetak yang mana berfungsi untuk mencetak angka-angka dan tanda pada pita kertas hitung. Yang selanjutnya pita kertas hitung merupakan mencetak angka-angka, tanda, dan hasil perhitungan. Selanjutnya itu pemotongan kertas berfungsi untuk memotong kertas bagian dari kertas hitung yang sudah dipakai dan pembebas kertas. Apabila angka diangkat ke atas, maka kertas hitung dibebaskan hingga kalian dapat mengaturnya. Tombol penggulung kertas yakni untuk memutar naik atau turun kertas hitung. Yang terakhir pita tinta, angka, dan tanda-tanda tertera pada kertas hitung. Apabila jumlah akhir negatif, sisa kurang, sisa kredit, maka I belakang hasil akhir tertera tanda bintang dengan warna merah. Kita masuk ke poin B, cara mengoperasikan mesin jumlah listrik. Langkah pertama yang harus dilakukan yakni memasukkan stiker pada stok kontak karena mesin ini dijalankan dengan energi listrik. Oleh itu, mesin sudah siap untuk digunakan tanpa harus menekan tombol on off. Nah, berikut cara mengoperasikan mesin jumlah listrik yang perlu diketahui. 1. Menekan kunci total, yaitu tanda bintang, untuk menetralkan mesin. Kedua, menyiapkan angka-angka dengan cara menekan kunci angka bilangan yang akan dihitung jarum di dalam indikator bergeser satu tempat ke kiri jika tiap kali menekan satu kunci angka. Yang ketiga, memilih operasi hitung yang dikehendaki, misalnya mengurangkan, yaitu setelah angka-angka bilangan yang akan dikurangkan disiapkan, kemudian tekan kunci kurang, angka tercetak dengan tanda kurang di belakangnya. Yang B, menambahkan, yaitu setelah angka bilangan yang akan disiapkan, lalu menekan kunci tambah, angka-angka akan tercetak pada pagar. Menjumlah bagian dengan menjumlah total itu sangat berbeda. Kalau menjumlah bagian, untuk memperoleh dari bilangan yang sudah dimasukkan ke dalam mesin, menambah atau mengurangi, tekan kunci subtotal, jumlah bagian akan tercetak pada kertas dengan tanda subtotal di belakangnya. Mesin tidak netral dan kita akan meneruskan dengan menambah
atau mengurangkan bilangan berikutnya. Yang kedua, menjumlahkan total, yaitu langkah untuk memperoleh jumlah akhir total. Anda tekan kunci bintang. Setelah tindakan ini, mesin kembali netral. Kita masuk ke mengalihkan, yaitu setelah bilangan yang dikalikan disiapkan, kemudian menekan kunci R, dan sambil menekan terus kunci R, tekan dan lepas lagi kunci tambah sekian kali sama banyak dengan pengalinya. Kemudian menekan kunci total bintang untuk memperoleh hasil kalinya. D. Mengkoreksi atau membetulkan kesalahan seperti berikut ini. Angka-angka yang salah disiapkan, tekan kunci koreksi C. Jarum di dalam indikator akan meloncat ke kanan. Bilangan yang salah Anda tambahkan, Anda koreksi dengan jalan mengurangkan bilangan yang salah tersebut hasilnya 0, kemudian kurangkan dengan bilangan yang betul. Selanjutnya lakukan koreksi tiap kali menggunakan kunci pengulangan R. Apabila akan menambahkan beberapa bilangan yang sama, caranya sebagai berikut. Siapkan angka-angka bilangan yang sama atau 0 tersebut, tekan kunci pengulangan R, sambil menekan kunci R, tekan dan lepas lagi setelah kunci tambah sekian kali sama banyaknya dengan bilangan yang sama tersebut. Dan sebelum meneruskan dan menambahkan atau mengurangkan bilangan berikutnya, kemudian menekan lebih dahulu kunci koreksi (C). Apabila akan mengurangkan beberapa bilangan yang sama, maka langkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Menyiapkan angka-angka bilangan yang sama, menekan kunci pengulangan R, dan sambil menekan terus kunci R ini. Yang terakhir, menekan dan lepas lagi kunci kurang sekian kalinya sebanyak bilangan yang akan dikurangkan tersebut. Tangan yaitu untuk mengurangi, menjumlah, dan mengalihkan serta dapat memperoleh jumlah negatif, jumlah kredit mesin. Jumlah tangan ini dapat mencetak dan berkapasitas 12 angka. Selain itu, mesin ini juga dilengkapi dengan kunci spasi mundur atau backspacer. Ada beberapa cara kerja mesin jumlah tangan, yaitu angka-angka yang ditekan lewat touch, angka selanjutnya digerakkan oleh engkol. Yang B, tekan tiap touch angka dan tarikan engkol akan menggerakkan balok angka. Kemudian balok angka memukul pita yang bertinta. Di bawah pita terdapat rol kertas sehingga setiap touch yang ditekan diikuti dengan tarikan engkol menggerakkan balok angka.